Selamat datang di kanal Kuli Naik Haji, buat nyaman posisi dan segala keadaan Anda, sehingga dapat menimbulkan subscribe, komen, like dan share kanal ini. Semoga konten ini bisa membuat energi positif untuk yang membutuhkan. Sejarah kehidupan manusia dengan kebudayaannya tidak terlepas dari sejarah perubahan penduduk yang disebabkan oleh perpindahan. Gerakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain ini disebut dengan gerakan migrasi. Terjadinya migrasi penduduk menyebabkan pertemuan kelompok manusia dengan kelompok manusia lain yang berbeda kebudayaan. Hal inilah yang menyebabkan individu dalam suatu kebudayaan dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik dan tentu dapat dikategorikan sebagai masyarakat majemuk. Beragam etnik mendiami bumi Indonesia, dalam satu daerah, terdapat individu-individu yang berbeda etnik berinteraksi satu dengan yang lainnya. Akhirnya kebudayaan yang berbeda ini berbaur saling mempengaruhi antara budaya yang satu dan budaya yang lain, yaitu suatu akulturasi. Banyak ragam perbedaan dan persamaan budaya terjadi dalam bentuk ragam situasi, yaitu dengan adanya interaksi antara manusia yang berbeda latar belakang budaya. Dengan Sumpah Palapa, Kerajaan Majapahit memperluas wilayah kekuasaannya hingga keluar Pulau Jawa, Nusantara, salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Mahapatih Gajah Mada, tokoh sentral dalam upaya besar ini, berhasrat menyatukan Nusantara dalam satu wilayah kekuasaan. Pada saat utusan Majapahit mendatangi kerajaan negara Dipa di kawasan Sungai Tabalong, Kalimantan Selatan, mereka disambut dengan baik oleh Mahapatih Lambung Mangkurat. Kerajaan negara Dipa menyatakan tunduk pada Majapahit. Tanda pengikat adalah Putri Junjung Buih, Ratu Kerajaan Negara Dipa, yang dinikahkan dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Candi Agung terletak di wilayah Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain candi, dalam kompleks ini juga terdapat situs pertapaan Pangeran Suryanata, situs Tiang Mahligai Putri Junjung Buih, dan situs Telaga Darah Empu Mandastana. Situs-situs tersebut merupakan tempat wisata unggulan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain sebagai kompleks wisata, tempat wisata, kompleks ini juga digunakan untuk melaksanakan wisata spiritual, misalnya ziarah, menyepi, dan melaksanakan selamatan atau kendurian. Keberadaan situs-situs di kompleks tersebut tergambarkan secara kronologis dalam Hikayat Banjar, Tutur Candi, dan Hikayat Lambung Mangkurat. Dalam ketiga cerita legenda tersebut, Candi Agung merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang disebut-sebut sebagai kerajaan besar dan makmur pada kisaran abad ke-14 Masehi. Masa kejayaan kerajaan ini adalah saat diperintah Maharaja Pangeran Suryanata dari Majapahit dengan permaisurinya. Putri Junjung Buih, penduduk asli Kalimantan. Orang-orang suku Banjar di Kalimantan Selatan kerap mengaku keturunan Putri Junjung Buih. Pasangan penguasa ini pula lah yang menurunkan Raja-Raja Banjar, yang di kemudian hari lebih dikenal dengan Kerajaan Islam. Hikayat Banjar diwariskan secara lisan dan sampai saat ini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Banjar. Orang-orang yang sudah berpikiran modern menganggap Hikayat Banjar hanya suatu dongeng, sedangkan bagi masyarakat awam kejadian yang di luar akal manusia seperti kesurupan dan lain-lain biasa dikaitkan dengan hikayat tersebut, berdasarkan prasasti yang satu-satunya ditemukan di Banjarmasin. Kemudian masyarakat mulai menggali sejarah dan menelusuri wilayah-wilayah yang sesuai dengan Hikayat Banjar. Maka ditemukanlah Candi Agung, Amuntai, dan Candi Laras. Temuan candi di Amuntai merupakan hal yang cukup unik karena kawasan ini merupakan rawa-rawa yang tanahnya tidak padat. Artefak yang ditemukan berupa kayu-kayu penyangga tanah yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan. Sayangnya, sebanyak 80% bagian candi telah rusak dan tidak dapat dipugar kembali. Pendirian candi ini menjadi penanda awal berdirinya Kerajaan Negara Dipa pada tahun 1438. Dilihat dari bentuk candi dan artefak-artefak lain yang ditemukan bersamanya, candi ini bercorak Hindu. Berdasarkan tahun berdirinya, Kerajaan Negara Dipa adalah sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, sangat logis jika dalam Hikayat Banjar, Kerajaan Negara Dipa memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Majapahit. Hal tersebut karena Majapahit merupakan kerajaan pertama terbesar saat itu. Di dalam kompleks ini juga ada pertapaan Pangeran Suryanata. Dalam Hikayat Banjar, Raden Putra adalah putra mahkota Kerajaan Majapahit. Situs ini juga menunjukkan kebiasaan orang Jawa yang suka bertapa, yang mungkin tidak dikenal atau belum dikenal dalam masyarakat pribumi Kalimantan pada zaman sebelumnya. Ada situs Tiang Mahligai Putri Junjung Buih.
Orang-orang Banjar sering menisbatkan dirinya sebagai keturunan Putri Junjung Buih, yang dalam hikayat Banjar digambarkan sebagai sosok manusia yang muncul dari pusaran buih. Keberadaan situs itu sangat penting untuk mendukung kesakralan hikayat Banjar sekaligus sebagai medium validasi dari keberadaan Putri Junjung Buih sebagai nenek moyang orang-orang Banjar. Kisah Putri Junjung Buih, sebagaimana kisah Lambung Mangkurat, merupakan awal eksistensi dan pembentukan identitas masyarakat suku Banjar. Situs itulah yang menjadi penanda utama dari keberadaan Putri Junjung Buih yang mana hal ini tidak diwakili oleh situs Candi Agung. Sosok tersebut dinamai Putri Junjung Buih karena muncul di atas buih di lubuk Sungai Bagaya. Secara umum maknanya adalah bahwa Junjung Buih adalah nenek moyang orang Kalimantan yang harus dihormati. Hal itu tidak menghilang meski kemudian masyarakat Banjar memeluk agama Islam, dan sejak abad ke-18 Masehi Islam menjadi identitas orang Banjar. Ada perkawinan antara Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata. Merupakan penanda penyatuan dua kebudayaan berbeda, antara pribumi, Kalimantan, dengan pendatang, Jawa. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Banjar merupakan masyarakat terbuka. Mereka dengan mudah menyerap kebudayaan lain sehingga kebudayaan mereka sendiri menjadi kaya. Di samping itu, legenda Putri Junjung Buih yang berasal dari pusaran buih air sungai dan Pangeran Suryanata yang berasal dari matahari merupakan simbol perpaduan antara langit dan bumi. Hal tersebut menggambarkan suatu harmoni alam yang menciptakan ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat manusia. Dengan perkawinan ini mengesahkan negara Dipa sebagai suatu kerajaan dan juga memiliki kekuatan sebagai duta Majapahit dan sebagai penguasa di Nusantara. Negara Dipa memiliki kewenangan dalam melakukan ekspansi guna memperluas wilayah kerajaannya. Salah satu penyerapan budaya Jawa di sana adalah tata cara pemerintahan dan pakaian. Ini mengacu pada yang berlaku di Majapahit. Ada kemungkinan hal ini dilandasi oleh kondisi waktu itu di tanah Kalimantan Selatan belum ada sistem pemerintahan terpusat seperti di Pulau Sumatera dan Jawa dengan kerajaan-kerajaan besarnya. Kalimantan Selatan masih dihuni oleh masyarakat Dayak dengan pola kelompok atau kekeluargaan yang satu sama lain terpisah dan memiliki sistem pemerintahannya masing-masing, yang oleh para ahli antropologi disebut masyarakat pemburu peramu. Bentuk candi dan situs pertapaan di sana adalah sebuah subjek visual yang nyata sebagai percampuran budaya lokal dan budaya dari luar Banjar. Juga legenda dan bahasa Banjar menjadi bukti lain adanya percampuran budaya di sana. Terima kasih telah menyimak channel ini, mohon maaf apabila ada yang kurang tepat atau kurang berkenan dalam isi konten ataupun dalam hal lain. Kami sangat terbuka dengan kritikan dan masukan untuk pengembangan channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, salam satu Indonesia.